memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua pada malam hari ini, sehingga dapat berkumpul dalam acara yang sangat spesial yang diadakan oleh PIP PKS Korea Selatan dengan tema Geopolitik Semenanjung Korea, Mungkinkah Korut dan Korsel Reunifikasi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang umat Islam tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Baiklah, sebelum melangkah ke acara, tak elok kiranya kalau saya belum perkenalan gitu. Perkenalkan, nama saya Ruli Okta Reza, biasa dipanggil Reza, mahasiswa Universitas Terbuka Korea Selatan. Saat ini sedang menempuh program studi ilmu komunikasi semester 5. Kebetulan di sini juga hadir tutor saya yang semester lalu mengajar saya, Mas Rio, selaku ketua APIK. Selamat malam, Mas Rio. Baiklah, sebelum dimulai, saya meminta untuk semua peserta yang bisa on-cam untuk dipersilakan on-cam, namun mikrofon bila mana belum dipersilakan untuk berbicara, silakan di-mute. Dan tentunya nanti di akhir dari acara ini kita ada door prize untuk teman-teman yang hadir di hari ini. Ya, door prize-nya nanti untuk pertama 1 orang pendaftar tercepat, kata-kata motivasi yang paling bagus saat mendaftar, penanya terbaik 2 orang, dan orang yang bisa menjawab pertanyaan. Dan hadiahnya nanti adalah voucher makanan di garudahalalfood.com. Oke, itu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan tuturan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua, pemutaran lagu Indonesia Raya, Mars PKS. Dan acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua PIP PKS Korea Selatan, Pak Haji Teguh. Sambutan yang kedua dari perwakilan Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Riza. Sambutan yang ketiga oleh Mas Gregorius selaku Ketua APIK Korea Selatan. Sambutan yang keempat oleh Mbak Tias selaku Ketua Perpika. Dan acara yang ketujuh yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Acara yang ke-8, sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir, door prize. Baiklah, sebelum kita menuju acara yang pertama, marilah kita berdoa untuk acara pada malam hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh waktu dan tempat dipersilakan. Setelah saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallah. Pembacaan ayat suci Al-Quran dari Mas Muhammad Nasrullah. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Muhammad Nasrullah. Sambutan acara yang selanjutnya yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Waktu dan tempat dipersilakan. Operator. Mas Operator. Ya, baik. Pemutaran Mars PKS. Mas Operator. Oke. Apakah sudah? Ya, baik. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita
Terima kasih, Mas Operator. Baiklah, kita menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua PIP Korea Selatan dan sekaligus membuka acara pada hari ini, Bapak Aji Teguh. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih pada Mas MC, Mas Reza. Kedengaran suara saya kedengaran ya? Siap terdengar, Pak. Oh, Jelas. siap, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir, kepada yang terhormat pada Bapak Riza mewakili KBRI Seoul, terus juga pada yang terhormat pada Mas Gregorius, Ketua APIK, Mbak Tias yang mewakili teman-teman Perpika, dan seluruh panitia ya. Terima kasih kepada Mas Arif Hidayat, Ketua Panitia, dan teman-teman panitia yang bekerja keras untuk mengadakan acara ini. Pada juga Mbak Anissa, ya, pembicara kita malam ini. Alhamdulillah hasil pencarian saya di internet, alhamdulillah mendapat kita kenalan ya Mbak Anissa ya. Dan setelah baca paper segala macam, kami mengundang Mbak Anissa untuk mengisi ya sharing pengetahuannya tentang geopolitik malam ini dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Sekilas saya ingin memperkenalkan diri dan juga tim PKS Korsel. Izin sharing screen. Mas Reza dan teman-teman kelihatan semua ya? Ya, terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke. Ya, perkenalkan kami dari PKS yang kalau orang bilang cabang ya Korea, tapi terminologi yang dipakai di PKS itu PIP, Pusat Informasi dan Pelayanan. Ya, tapi secara substansi adalah cabang ya, cabang di negara Korea Selatan. Jadi visi Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Islam Rahmatan Alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman bisa membaca di ADART di websitenya. Terus misinya mengokohkan soliditas partai berskala nasional, mandiri dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja dan kredibilitas. Kemudian sesuai dengan amanah Muker ya di PKS Korea Selatan, pantinya kita ingin menjalankan fungsi dan partai yang sesuai dengan nomor 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Yaitu salah satunya adalah event kita malam ini bagaimana PKS ingin memaksimalkan atau mengoptimalkan peran dan fungsi kita dalam mengedukasi, khususnya edukasi politik. Maka dari itu kita ambil tema geopolitik malam ini yang tentunya terkait dengan tempat di mana kita berada, yaitu di negara Korea Selatan. Dan ini pengurus PIP Korea Selatan ya tahun 2020 sampai maksudnya hingga 2025 ya. Ketuanya saya, perkenalkan Aji Teguh, saya saat ini sedang menyelesaikan master di Kukmin University ya, Electronics Engineering, sekretaris Pak Juniko dan bendara Mas Naufal, berikutnya kaderisasi Pak Nur Hadi ya. Anggotanya Tarnadi dan bidang humas saat ini Mas Saiful, seni budaya Mas Andrea Zamzan dan olahraga ya Mas Arif. Ya, webinar geopolitik ini seperti kita ketahui tentang bagaimana sih ya isu Korea dan Korsel, apakah mungkin ya reunifikasi, nanti bagaimana segala teknisnya dan detailnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Tapi yang ingin saya katakan ini adalah bagaimana PKS menjalankan fungsi partainya sebagai partai politik ya. Jadi ada 4 utama di sini. Pendidikan politik, ya, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan NKRI, partisipasi politik dan juga rekrutmen politik. Jadi idenya, inspirasinya itu dari drakor Crash Landing on You ya, Chloe. Karena tahun lalu 2020 tuh yang sempat hits, di mana si bisa lihat sebentar ya, kita nggak nonton tapi cuplikan aja. 넌 이름이 뭐야?
표 취소다. 왜? 지금? 야! 왜? 야, 부추송무. 뭐? 넌 이름이 뭐네? 바보니? 내가 그걸 왜 가르쳐 주니? 어이, 남조선. 후라이 까지 마라. Nah, dari sini. Jadi si Soyejin ini bilang when our countries unite ya, ya intinya ada celetukan-celetukan di mana ada isu-isu reunifikasi kayak gitu. Tapi terlepas dari itu ini sebuah inspirasi aja yang ingin saya angkat bahwa ini jadi topik yang menarik untuk kita angkat ya, untuk kita diskus malam ini. Mungkin nggak sih gitu ya, Korut dan Korsel itu CLBK gitu ya, setelah mengalami perang 3 tahun ya, tahun 50-53, perang berdarah atau yang dikenal dengan proxy war ya saat itu. Oke. Ya, itu aja terkait dengan perkenalan dan juga tema webinar geopolitik malam ini. Maka 넌 이름 akhirul kalam, jalan-jalan ke Daegu tambah asik setelah lagu BTS. Biar nggak bete di malam minggu, mending kita diskusi di webinar PKS. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Semoga webinar ini penuh dengan kebermanfaatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang luar biasa dari Ketua PIP PKS Korea Selatan, Bapak Aji Teguh. Sekali lagi terima kasih dari sambutan beliau yang sangat luar biasa. Dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bapak Riza Wardana. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Mas. Ya. Mas Reza, mohon izin, kita sudah, Ibu Zelda kebetulan sudah ngirim video message ya, Oh iya, untuk Iya. sambutan sekarang. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa ditampilkan aja. Boleh? Baik, Pak Riza. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ketua PIP PKS Korsel, Saudara Aji Teguh Prihatno, dan segenap jajaran pengurus PIP PKS Korsel, para narasumber dan peserta webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas penyelenggaraan webinar Geopolitik PIP PKS yang mengambil tema Geopolitik Semenanjung Korea, mungkinkah Korut Korsel reunifikasi? Isu ini sangat menarik dan relevan mengingat saat ini kita yang hadir di sini sedang berada atau berdomisili di Korea Selatan yang terletak di Semenanjung Korea. Kondisi dan situasi keamanan dan stabilitas yang sangat dinamis di Semenanjung Korea menuntut kita untuk perlu memahami dan mengikuti perkembangan di kawasan. Dengan demikian, webinar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperluas wawasan para peserta. Sebagaimana dipahami bersama, sejak tahun 1910, Jepang telah menduduki wilayah Korea dan berkuasa di Korea selama 35 tahun, sebelum akhirnya Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua di tahun 1945, sehingga harus meninggalkan wilayah pilihannya termasuk Korea. Bebasnya Korea dari Jepang tidak serta-merta menjadikan Korea menjelma sebagai negara yang berdaulat, namun malah menjadi cikal bakal pecahnya Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan oleh dua kekuatan besar pada saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Terbentuknya pemerintahan di kedua Korea dengan dasar dan prinsip negara yang berbeda pada tahun 1948 telah mempertegas pemisahan Korea. Perang Korea pada periode 1950 hingga 1953 menjadi puncak perseteruan kedua Korea yang membuat jurang perbedaan semakin besar.
penderitaan dan kekejaman yang dialami oleh kedua pihak telah menjadi trauma yang menakutkan dan tampak sulit untuk disatukan kembali. Perang yang berakhir tanpa perjanjian damai ini menjadi titik awal perseteruan dan konflik kedua Korea. Para peserta webinar yang saya banggakan, situasi di semenanjung Korea masih terus menunjukkan perkembangan dan terkadang sulit untuk diprediksi. Selama 76 tahun berpisah, tampak perbedaan mencolok antara kedua Korea dalam berbagai segi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, akibat dari penerapan sistem politik dan ideologi yang berbeda. Nah, hal ini membuat identitas dan ikatan Korea sebagai satu bangsa yang pernah bersatu menjadi semakin pudar. Ini terutama dirasakan oleh kalangan muda di Korea Selatan. Berbagai upaya telah dilakukan guna menjembatani perbedaan yang semakin lebar antara kedua Korea. Misalnya melalui reuni keluarga terpisah, pertukaran budaya dan olahraga, pengembangan kawasan industri dan pariwisata bersama, hingga pengurangan ketegangan di bidang militer. Namun, upaya-upaya tersebut dirasa kurang sustainable dan dapat terhenti sewaktu-waktu, terutama dari pihak Korea Utara. Kondisi ini membuat upaya trust building dan peningkatan saling pengertian antara kedua Korea menjadi tidak mudah dan tampak sulit ditingkatkan. Kenyataan di atas akan mengarah pada pertanyaan terbesar di semenanjung Korea, yaitu mungkinkah kedua Korea bersatu kembali atau reunifikasi? Kita sama-sama memahami bahwa baik Korea Utara maupun Korea Selatan masih memiliki harapan untuk menyatukan kedua Korea menjadi satu negara kembali dengan cara, prinsip, dan konsep reunifikasi masing-masing. Indonesia sebagai sahabat kedua Korea terus memonitor dinamika perkembangan di semenanjung Korea dan tentunya turut mendorong upaya penciptaan perdamaian yang permanen serta stabilitas di kawasan. Indonesia mendukung kedua Korea untuk terus melakukan dialog serta upaya diplomatik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Asia Timur merupakan kawasan yang penting dan strategis bagi Indonesia, di mana terdapat mitra-mitra ekonomi besar bagi Indonesia. Sekiranya timbul konflik dan ketidakstabilan di kawasan, maka akan berdampak langsung bagi berbagai kerjasama dengan Indonesia, termasuk dengan keberadaan cukup banyak WNI yang berdomisili di kawasan Asia Timur. Demikianlah maka kami harapkan bahwa webinar malam ini akan dapat memantik diskusi-diskusi atau membahas hal-hal yang menjadi kepentingan kita juga. Semoga dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada seluruh peserta webinar mengenai situasi terkini dan perkiraan ke depan kawasan semenanjung Korea. Akhir kata, jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan, sukses dalam menuntut ilmu, dan terus berkarya bagi bangsa. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Riza? Atau sudah Siap, cukup? hanya sedikit saja mungkin ya. Oke. Sekedar pesan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menyampaikan. Jadi itu tadi mohon menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kuai, Ibu Zelda, karena kebetulan ada acara lain yang harus diikuti, jadi tidak bisa mengikuti acara ini secara live ya. Tapi beliau sudah menyampaikan melalui video message supaya dan meminta kami juga untuk hadir secara aktif di sini. Tapi kami akan memantau saja ya untuk melihat bagaimana perkembangan diskusi. Jadi supaya kami juga menambah wawasan kami juga terkait isu reunifikasi di semenanjung Korea ini. Monggo kalau gitu silahkan saya kembalikan ke Mas Moderator, Mas MC. Monggo. Terima kasih dari kami sampaikan kepada Bu Zelda dan Pak Riza selaku perwakilan dari KBRI Seoul, dan untuk rekan-rekan semua yang hadir di sini tetap stay di sini nanti karena di akhir acara ada door prize dari PIP PKS Korea Selatan untuk 5 orang yang terpilih.
Oke, terima kasih gitu. Oke, acara dilanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea Selatan, Mas Gregorius Rionugroho. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Reza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada kami, pada saya pribadi, khususnya mewakili teman-teman dari Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Yang saya hormati Pak Riza dari KBRI dan beserta jajarannya jika ada yang hadir. Juga yang saya hormati Mas Haji Teguh selaku Ketua. Selamat untuk kepengurusannya. Selamat atas terbentuknya PIP Korea Selatan. Semoga bisa membawa dampak yang baik, kemaslahatan yang baik bagi umat-umat masyarakat Indonesia di Korea khususnya. Terima kasih. Ya, sebenarnya menarik kalau melihat topik ini gitu ya. Tadi ada Pak Riza juga. Saya rasa beliau juga salah satu yang cocok menjadi salah satu pembicara sebenarnya. Mengingat pengalaman Pak Riza itu di Korea juga sangat panjang teman-teman semua. Jadi beliau fasih juga bahasa Koreanya. Saya rasa juga cukup mengerti topik-topik seperti ini. Selamat malam Pak Riza. Lama juga nggak bertemu. Oke. Yang saya hormati juga teman-teman peserta webinar, para peserta dari anggota PIPPKS Korea dan semuanya yang hadir di sini, termasuk juga Mbak Anissa, yang kemarin sebenarnya menarik ya, Mas Juniko waktu mengontak kita, ada nggak nih Mas rekan-rekan dari asosiasi peneliti yang ahli nih di bidang geopolitik international study. Wah, ampun nih Mas, kayaknya kita belum punya nih ahlinya. Gitu nah. Sekarang malah di sini dipertemukan sama Mbak Anissa, tadi lihat profilnya, terus pas habis lihat oh PhD di Korea University, terus ngepo juga kayak tadi Mas Aji Teguh, ngepo juga nih profilnya. Wah ini cocok banget nih kalau bisa gabung juga sama Apik menjadi salah satu ahli di Asosiasi Peneliti Indonesia kita untuk di bidang geopolitik atau international study, karena kita sendiri emang belum ada ya, bisa dibilang belum ada. Saya di Apik loh Mas sebenarnya. Oh iya, masuk di sosmed bahasa Mbak? Cuma waktu itu dari WA pindah ke Telegram kan. Nah, saya Tapi nggak belum masuk masuk. yang Telegramnya itu karena nggak mau nginstal lagi. Tapi waktu itu saya sudah sempat Oh iya, daftar Kak. kok di Apik ya. Oh, mohon maaf Pak, kalau gitu siap Nggak nanti apa-apa. kita lanjutin. Iya, karena waktu kemarin nyari, kok susah ya gitu. Nah, nggak tahu, terus akhirnya untunglah ketemu sendiri ya Mas Juniko ya, jadi seneng gitu. Dan jadi ceritanya kalau menarik ya diskusi topik malam ini tentang reunifikasi Korea, karena kalau saya juga sering juga ngobrol-ngobrol sama orang di kantor gitu. Buat mereka-mereka nih yang optimis dengan reunifikasi pun mereka merasa kayaknya nggak dalam 1-2 generasi kita deh. Generasi kita nggak dalam generasi anak kita deh kayaknya. Itu walaupun sebenarnya menarik ya, tahun lalu kalau nggak salah Presiden Moon Jae-in pernah cerita, mewacanakan 2045 reunifikasi gitu kan. Atau kalau Korea mau reunifikasi, kita punya Indonesia Emas 2045, ternyata Korea pengen reunifikasi 2045 nih. Tapi mereka juga cerita, kayaknya sih belum ya kalau dalam waktu dekat, belum bisa bergabung. Paling tidak, tapi mereka pengen ada terbuka, paling tidak aksesnya terbuka. Itu sehingga kita bisa bekerja sama, bisnis bersama dengan pihak Korea Utara. Itu paling tidak yang ingin dilakukan sama Korea. Terus juga sebenarnya ini pandangan sedikit aja juga. Katanya pun gitu ya, kalau mau reunifikasi itu mereka harus punya musuh bersama yang sama katanya. Punya kekuatan yang sama. Kalau enggak, nanti nggak akan mau reunifikasi. Paling nggak cuma jadi kerjasama aja. Nah, tapi kalau punya satu musuh bersama nih, di semenanjung sebelah nih, nah itu katanya bisa punya kekuatan bersatu. Ini cuma obrolan engineer aja lah ya, nggak usah dianggap resmi juga. Ya, terus saya senang gitu ya bisa hadir juga di sini. Syukur-syukur nanti bisa dapat dapat pengalaman baru, dapat pengetahuan baru, dan juga harapannya ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa diinfokan juga ke kita, supaya nanti kita bisa juga undang teman-teman peneliti, supaya nggak cuma upek-upek sama penelitiannya, tapi juga mau aware sama kegiatan politik gitu ya. Karena saya rasa kegiatan-kegiatan diskusi politik seperti ini, teman-teman dari PKS akan banyak melakukan diskusinya. Dan saya berharap kita juga bisa berkolaborasi secara institusi ke depannya dari Asosiasi Peneliti Indonesia dan
dari teman-teman PKS Korea juga. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Selamat berwebinar, selamat berdinamika. Saya akan ikut terus juga untuk ya. Terutama juga saya senang ada moderatornya, salah satu mahasiswa kita nih di UT. Mantap Mas Reza. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Sehat-sehat ya Mas. Oke. Sehat-sehat. Sebelum ke acara selanjutnya, saya sampaikan sekali lagi untuk teman-teman jangan kemana-kemana dulu, tetap stay di Zoom meeting ini karena nanti di akhir acara ada door prize untuk 5 orang yang terpilih. Oke. Karena perwakilan dari Perpika, Mbak Tias berhalangan hadir, acara selanjutnya yaitu acara inti. Tapi sebelum itu, bila mana Pak Riza dari perwakilan KBRI ada kesibukan yang lain, dipersilakan nanti untuk live dari Zoom meeting ini. Gitu ya, Pak? Baiklah, kita menuju acara yang kita tunggu-tunggu semuanya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita hari ini. Tapi saya sedikit berbagi informasi. Narasumber kita kali ini yaitu merupakan kandidat doktor atau PhD dari GSIS University Korea University dan lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya, yaitu Mbak Anissa Pratamasari, yang akan membahas potensi Korea Selatan dan potensi Korea Utara untuk bereuni. Oke, sedikit saya sampaikan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara ini pernah berperang antara tahun 1950 sampai dengan 1953, seperti yang disampaikan oleh Pak Aji tadi, bahwa itu dinamakan proxy war. Dan setelah itu disepakati perjanjian untuk memisahkan Korea Selatan dengan Korea Utara dengan garis DMZG militarisasi zone, gitu kan, tempat untuk zona bebas militer gitu. Dan yang menarik, saya beberapa kali membaca itu di internet, ada peristiwa yang sangat-sangat menarik gitu menurut saya, waktu ada sedikit gejolak antara Korea dan Korsul hanya karena penebangan pohon. Nah, mungkin nanti kita ulik beberapa atau kita bisa tanyakan nanti di akhir acara setelah data sesi tanya jawab untuk Mbak Anissa. Gitu. Oke, langsung saja kita simak pemaparan dari Mbak Anissa Pratamasari, potensi Korea Selatan dan Korea Utara untuk bereuni. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam semuanya. Ini tadi saya sudah memberikan PPT-nya kepada Mas Operator, mungkin bisa di-share dulu, Mas. Baik, Mbak Anya. Mungkin mau perkenalan singkat dulu, Mbak? Oh iya, selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu dan kakak-kakak sekalian. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Aji yang sudah mendadak mengundang saya lewat DM Instagram. Saya cukup kaget karena ujuk-ujuk ada acara semacam ini, terus saya jadi pembicara. Karena sejujurnya sih belum pernah, kecuali kalau acara internal di UNER untuk berbicara tentang reunifikasi Korea. Tapi terima kasih sekali atas kesempatannya. Oke, baik. Jadi untuk perkenalan saja, saya di sini sebagai kandidat doktoral dari Korea University, tapi sebenarnya afiliasi saya dengan Departemen Hubungan Internasional di Universitas Airlangga, dan kebetulan di sana saya mengajar kelas tentang Semenanjung Korea. Jadi saya memperkenalkan tentang isu-isu yang ada di kedua Korea Selatan dan Korea Utara, termasuk membahas tentang reunifikasi keduanya ini. Jadi sebagian besar materi yang saya sampaikan di sini nanti itu sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di kelas untuk anak S1 sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau penambahan diskusi, mohon disampaikan. Itu saja. Fotonya Kim Jong Un dan Moon Jae-in. Baik Mas, silakan itu bisa dibesarkan ya Mas. Ya, saya present Mbak ya. Ya, monggo Mas, terima kasih. Baik, ini langsung next aja.
Jadi sebelum masuk ke bahasan reunifikasi Korea, saya sedikit menjelaskan tentang posisi geopolitik Korea Selatan dulu di Asia Timur, seperti sesuai tema yang ada. Kemudian saya akan sedikit menyinggung tentang pengakhiran Perang Korea yang belakangan juga ramai dibahas di media, karena Presiden Korea Selatan Moon Jae-in beberapa kali sempat menyerukan bahwa kedua Korea ini perlu adanya deklarasi untuk pengakhiran Perang Korea secara formal. Nah, setelah itu baru saya akan masuk kepada kebijakan reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara ini sebenarnya bagaimana, kemudian bagaimana warga negara Korea Selatan itu memandang reunifikasi, apakah mereka mau apa enggak sih mereka unifikasi, atau kalau enggak mau kenapa, kalau enggak mau inginnya mereka Korea Utara dan Korea Selatan ini seperti apa. Kemudian saya akan masuk sedikit ke ke inter-Korean relations yang ini akan dari sini akan kelihatan maksudnya dari dinamika hubungan kedua negara ini kan kelihatan sebenarnya mereka ini dalam waktu 70 tahun ini pernah nggak sih mereka membicarakan tentang reunifikasi? Kalau memang pernah, sejauh mana mereka pernah mendiskusikan tentang reunifikasi itu sendiri? Apa cuma sekedar ngobrol saja, atau pernah membicarakan secara teknis yang mendetail atau bagaimana, atau bahkan nggak pernah menyinggung sama sekali. Kemudian terakhir baru saya akan membahas kenapa sih reunifikasi itu susah gitu untuk kedua Korea, meskipun mereka sama-sama menginginkan hal itu. Baik Mas, next. Sebentar Mbak. Oh ya, maaf. Ya. Jadi ini adalah peta geopolitik di Asia Timur. Dari situ terlihat kalau Korea Selatan ini berada di tengah-tengah negara besar gitu, hitungannya. Jadi ada Tiongkok di situ, kemudian Rusia agak di atasnya, kemudian juga Jepang. Jadi dari masa kuno dulu, dari zaman Gojoseon hingga dinasti kerajaan terakhir Joseon, belum Mas. Jadi Korea ini berkali-kali menghadapi invasi dari pihak asing, mulai dari pihak Tiongkok atau bahkan dari Rusia juga sempat ingin masuk, begitu juga dengan Jepang, dan akhirnya Korea jatuh ke tangan Jepang sebagai negara jajahan pada tahun 1910, seperti yang sudah disampaikan dari perwakilan KBRI tadi. Nah, sebagai suatu negara sejak dulu itu Korea Utara dan Selatan ini termasuk negara yang sangat menutup diri terhadap interaksi dengan pihak asing gitu, meskipun mereka masih melakukan hubungan dagang atau mereka melakukan kayak studi kebudayaan, pertukaran kebudayaan dengan Tiongkok atau dengan Jepang, tapi mereka sifatnya secara kerjasama politik itu sangat menutup diri gitu. Sampai sekarang pun seperti itu, karena posisinya kan terjepit tengah-tengah. Nantinya kita juga bisa melihat bagaimana posisi terjepitnya Korsel dan Korut di tengah-tengah negara-negara besar ini, itu nanti akan penting gitu dalam menentukan kebijakan luar negerinya kedua negara dan kebijakan keamanan dari kedua negara ini, terutama dari perspektif Korea Selatan bukan perspektif Korea Utara. Begitu juga bagaimana sih mereka memiliki persepsi ancaman terhadap satu sama lain, Utara dan Selatan memandang satu sama lain, bagaimana mereka memandang Tiongkok, bagaimana mereka memandang Jepang, atau bagaimana memandang US, terutama kedua Korea sendiri kan sering bermusuhan juga. Nah, posisi geopolitik dari zaman kuno sampai modern ini nggak banyak berubah. Pasca Perang Korea dan terbelahnya Korea jadi dua, itu yang salah satu kekuatan yang atau kerjasama yang paling erat itu adalah aliansi antara US dan Korea Selatan. Secara geografi memang Amerika Serikat ini bukan negara yang dekat dengan Korea, mereka jauh di seberang lautan. Tapi pada tahun 1953 setelah Perang Korea itu berakhir dengan gencatan senjata, saat itulah Amerika Serikat dan Korea Selatan ini menandatangani perjanjian yang disebut Mutual Defense Treaty, yang itu berarti kalau misalnya Korea Selatan diserang oleh pihak atasnya, pihak Korea Utara, itu US akan membantu dengan sesuai seperti yang terjadi saat Perang Korea. Di saat yang sama, selain dengan Korea Selatan, si Amerika Serikat itu juga memiliki perjanjian yang sama dengan perjanjian aliansi yang sama dengan Jepang, dan peran Amerika Serikat di regional Asia Timur ini
dan untuk menjaga keamanan dari Asia Timur dan Korea Selatan ini masih sangat signifikan. Sampai sekarang pun ada sekitar Amerika Serikat ini masih memiliki sekitar 30.000 tentara yang ditempatkan di base militernya mereka, kalau nggak salah sekarang di Pyeongtaek, dan mereka juga masih menempatkan tentara itu di DMZ, terutama di daerah Paju. Nah, jika Amerika Serikat di sini secara geopolitik berfungsi sebagai mengamankan wilayah, maka Tiongkok dan Korea Utara ini sebagai Korsel dilihat sebagai suatu ancaman, jadi persepsi ancamannya ke dua negara ini, terutama terkait dengan meningkatnya powernya Tiongkok pada beberapa dekade belakangan ini, baik secara militer atau secara ekonomi. Karena negara sebesar itu terus memiliki kapabilitas militer yang besar bagi Korea Selatan ini kan sebuah ancaman. Begitu pula dengan negara tetangga yang juga saudaranya, yang suka meluncurkan misil, terus mengembangkan nuklir, dan beberapa kali secara fisik maupun hanya dengan gertakan, si Korea Utara juga sering mengeluarkan pernyataan yang kayak saya menyerang Korsel, bahkan beberapa kali juga di DMZ atau di Northern Limit Line yang di bagian dekatnya Ganghwa Island di Incheon, itu juga pernah terjadi kontak senjata di daerah situ kali. Dan salah satu yang kejadian paling baru yang membuat tensi di wilayah naik ini waktu Presiden Park Geun-hye yang sebelumnya Moon Jae-in ini menginstal THAAD yang sebenarnya sebuah radar. Menurut beliau pada saat itu perjanjian kesepakatan untuk instalasi radar ini adalah untuk intersepsi kemungkinan serangan misil dari Korea Utara. Jadi fungsinya menurutnya beliau ini cuma self defense bagi kita saja, untuk mendeteksi nuklir juga, dan untuk membela diri seandainya Korea Selatan diserang. Tapi tentu saja hal ini tidak diterima dengan baik oleh Korea Utara maupun oleh Tiongkok, karena dianggap ini sebagai suatu ancaman, apalagi Amerika Serikat kan terlibat di situ. Dia ditengarai bahwa sistem THAAD ini digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk memata-matai kapabilitas militer Tiongkok. Jadi pada akhirnya malah ketegangan relasi akibat THAAD ini melebar ke isu lain sampai ke ekspor ban. Barang-barang Korea Selatan tidak bisa masuk ke Tiongkok pada saat itu, dan orang-orang Tiongkok dilarang untuk traveling ke Korea Selatan, dan akhirnya berdampak cukup parah. Nah, geopolitik ini penting kenapa kok dinamika negara-negara di Asia Timur juga penting, terutama untuk menentukan pengakhiran Perang Korea ini, karena Perang Korea ini kan diakhiri pada tanggal 27 Juli 1953. Next. Dan hanya diakhiri dengan armistice atau gencatan senjata, bukan sesuatu yang disebut peace treaty. Perbedaan dasarnya sih terletak pada sifat perjanjiannya. Kalau gencatan senjata itu kan namanya cuma gencatan senjata, berhenti perang secara sementara, dan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah kayak gitu. Pokoknya dua belah pihak nggak boleh bertukar senjata lagi. Tapi secara formal sih belum berakhir perangnya, mereka berdua masih dalam keadaan perang. Sementara peace treaty ini secara permanen dapat mengakhiri Perang Korea, dan inilah yang diserukan oleh Presiden Moon Jae-in pada tahun 2018, dan belakangan ini beliau juga menyerukan kembali gitu loh. Ini harus segera dilakukan deklarasi pengakhiran Perang Korea dan ditandatanganinya peace treaty, karena ini adalah salah satu cara bagi semenanjung Korea ini untuk mendapatkan perdamaian yang permanen katanya. Tapi kenapa kok Korea Selatan hanya bisa menyerukan saja? Next. Next, Mas. Korea Selatan itu hanya bisa menyerukan saja karena mereka tidak menandatangani perjanjian gencatan senjata. Jadi nantinya kalau misalnya Perang Korea ini secara formal diakhiri, pihak-pihak yang bertanda tangan inilah yang bisa menyerukan yang bisa tanda tangan peace treaty. Korea Selatan tidak bisa apa-apa di sini. Tapi implikasinya sebenarnya apa sih kalau misalnya peace treaty ini ditandatangani? Salah satunya
yang pasti adalah harus ada kayak pernyataan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang tanda tangan di sini kan ada Korea Utara, ada China, Tiongkok di situ ada, terus UN, United Nations ada, Amerika Serikat juga ada. Jadi mereka ini harus setuju siapa yang jadi pemenangnya. Terus bagaimana dengan pembagian wilayah Korsel dan Korut, karena pembagian wilayah Korsel dan Korut yang ada sekarang kan demarkasi militer DMZ dan Northern Limit Line yang membagi wilayah kelautan. NRL kalau DMZ mungkin sudah agak pakem, tapi kalau yang pembagian NRL atau yang Northern Limit Line itu masih sering diperdebatkan antara kedua negara, itu nanti harus ditentukan. Begitu juga dengan airspace. Mungkin mungkin belum disadari bahwa kalau misalnya kita mau pergi ke China atau pergi ke Rusia misalnya dari Korea Selatan, itu nggak ada pesawat dari sini yang ke utara, pasti agak melenceng sedikit jalurnya karena airspace-nya masih dalam keadaan perang, masih belum bisa dilewati. Terus bagaimana dengan statusnya tentara-tentara UN yang ada di sini, tentara-tentara US bagaimana? Karena asumsinya kalau misalnya ini perang Korea secara resmi diakhiri, pastilah tentara AS ini harus ditarik dari teritori Korea Selatan. Yang jelas mungkin Korea Selatan tidak akan mau, tapi Korea Utara dan China mungkin akan mengajukan bahwa ini salah satu syarat peace treaty ini adalah penarikan pasukan UN dan pasukan US di saat yang sama. Untuk Korsel sendiri, pengakhiran perang ini bisa mengakhiri semacam tensi militer yang ada di antara kedua negara dan juga perlombaan persenjataan gitu loh. Karena masing-masing negara ini kan karena merasa masih dalam keadaan perang, mereka mengembangkan kapabilitas militernya dengan melihat satu sama lain. Gitu. Jangan sampai kita kalah. Dan kalau peace treaty ditandatangani, maka arms race atau perlombaan persenjataan seperti itu dan tensi militer bisa berkurang. Dan mungkin dengan ditandatanganinya ini akan ada kemungkinan untuk reunifikasi bahkan. Dan untuk US sendiri, kalau misalnya perjanjian ini ditandatangani, efeknya kan hanya kemungkinan penarikan seluruh troops dan kemungkinan juga berarti defense cost yang beberapa waktu belakangan ini diperdebatkan di Kongres di Amerika Serikat bisa diakhiri, karena kalau pasukan yang ditarik kan tidak ada defense cost yang terlibat dalam penempatan pasukan US di sini gitu. Sebenarnya untuk China sendiri, Tiongkok sendiri ada keuntungan juga sebenarnya kalau mereka mau menandatangani perjanjian pengakhiran perang ini. Kan mereka terlibat dalam perang Korea di bagian-bagian akhir dan selama ini mereka masih belum bisa merepatriasi jenazah-jenazah pasukan mereka yang meninggal selama perang Korea gitu. Karena mereka juga tidak diizinkan untuk masuk lagi setelah gencatan senjata ini dan mereka pastinya ingin untuk mencari DMZ gitu. Dan mereka juga bisa meminta untuk penarikan pasukan US seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan meminta untuk pemerintah Korea Selatan untuk menarik sistem THAAD-nya tadi dan juga mereka bisa kayak karena mereka bisa meminta UN dan US untuk pergi dari Korea Selatan, otomatis kan kekuatan mereka, presence-nya atau kehadiran mereka bisa lebih powerful gitu, di region ini. Sementara untuk Korea Utara sendiri untungnya apa? Untungnya ya di satu sisi mereka mungkin akan dilepaskan dari sanksi-sanksi ekonomi yang selama ini dibebankan ke mereka. Mereka juga bisa diuntungkan dengan tidak adanya tentara AS dan tentara PBB yang ada di Korea Selatan. Tapi masalahnya rezimnya Kim Jong Un ini didasarkan pada semua propaganda negaranya, semua kayak semacam cult personality-nya itu didasarkan pada threat against the enemy. Tapi kalau enemy udah hilang, terus mereka mendasarkan rezimnya atas dasar apa? Jadi akan ada pergeseran yang kuat untuk kayak power politik di politik domestiknya Korea Utara. Gitu. Next. Tapi sebenarnya sih walaupun mereka nanti akan menandatangani peace treaty ini bukan berarti mereka akan reunifikasi.
kita akan lihat bukan otomatis gitu. Jadi ini sebenarnya dua isu yang berbeda, peace treaty dan reunifikasi ini dua isu yang berbeda meskipun tidak sepenuhnya kayak berbeda, tidak sepenuhnya tidak terkait, tapi ini dua isu yang berbeda dan sering dianggap kalau sama, kalau perang Korea selesai berarti dua-duanya reunifikasi, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Next. Karena perbedaan salah satunya adalah mereka kedua Korea ini sama-sama ingin reunifikasi gitu loh. Itu kayak apa ya, ultimate dream gitu dari kedua negara. Tapi kenapa kok sangat susah diwujudkan, bahkan dengan penandatanganan pengakhiran perang Korea ini masih tidak bisa mengarah pada reunifikasi. Kenapa? Karena next, salah satunya public opinion. Ini dari sisi Korea Selatan ya, karena untuk mencari public opinion di Korea Utara ini sama sekali tidak mungkin. Mereka nggak ada, di sana tidak ada polling seperti itu. Yang dimungkinkan adalah menanyakan pada para pengungsi atau defektor Korea Utara yang sudah ada di Korea Selatan, tapi untuk mereka sendiri pun kebanyakan masih menginginkan reunifikasi. Kalau dari yang pernah saya temui secara pribadi, mereka masih menginginkan itu. Tapi dari pihak publik Korea Selatan, general publik, ini polling tahun 2020, mereka bilang kalau memang kita harus reunifikasi, kita ingin reunifikasinya pelan-pelan aja. Jadi melalui dialog, melalui negosiasi. Itu 38%. 33% pinginnya nggak usah reunifikasi, nggak pakai. Kita cuma mau peaceful coexistence, yang berarti tetap ada dua negara, Korea Utara dan Selatan, tapi kita normal gitu. Kita nggak ada DMZ lagi. Dan kita bisa pergi ke kedua negara ini, rakyat kedua negara ini bisa saling berhubungan dengan normal gitu. Karena selama ini karena masih perang, nggak bisa kayak traveling ke satu sama lain gitu loh. Makanya orang Korea Utara tidak bisa masuk ke selatan dan vice versa. Diharapkan kalau peaceful coexistence terus bisa saling berdagang dengan lebih terbuka satu sama lain. Tapi itu lagi-lagi cuma 38% ya. Cuma 38% yang ingin reuni, bagaimana dengan yang 60% lainnya. Terus mereka juga setuju bahwa untuk reunifikasi nanti tidak boleh ada pihak asing yang terlibat lagi seperti sebelum perang pada saat itu. Next. Gimana dengan tahun 2021, apakah ada perbedaan? Nah, untuk 2021 sebenarnya sekitar 50% itu naik dari tahun sebelumnya, bahwa reunifikasi itu masih dianggap penting oleh rakyat Korea Selatan. Cuma kalau lihat dari presentasinya masih aja sekitar 50%, nah sisanya pasti masih menganggap bahwa reunifikasi itu tidak penting. Biasanya alasan mereka adalah cost-nya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk reunifikasi itu. Next. Mereka tidak ada yang memilih untuk tidak reunifikasi, mereka lebih memilih peaceful coexistence yang tadi ini semakin lama semakin besar, dan jumlah responden yang memilih untuk peaceful coexistence ini kebanyakan adalah generasi milenial, aka yang anak-anak mudanya sekitar umur 30, 40-an, 20 akhir itu lebih memilih untuk peaceful coexistence. Dan kalau misalnya hasil polling ini konsisten sampai beberapa tahun ke depan, maka berarti semakin banyak orang Korea yang akan tidak peduli pada prospek reunifikasi. Mereka akan lebih memilih peaceful coexistence, anak-anak muda ini. Itu dari perspektif rakyatnya. Next, bagaimana dengan kebijakan itu secara kebijakan negaranya sendiri. Kalau kita ngomongin reunification, itu kan lebih kecil. Kalau ngomongin tentang kebijakan reunifikasi itu dibagi jadi 4. Jadi yang pertama adalah by absorption, seperti yang terjadi pada Jerman Barat dan Jerman Timur tahun 90-an awal, itu kan terjadi secara cepat langsung, dan itu Jerman Timur dimakan oleh Jerman Barat. Jadi mereka yang Jerman Timurnya bergabung dengan Jerman Barat, sistemnya Jerman Barat pada saat itu. Kalau by force seperti yang terjadi di Vietnam dan hampir terjadi saat perang Korea, itu pakai perang dulu. Jadi siapa yang menang perang itulah yang akan kayak ya
menjadi negara yang baru gitu ya, yang sistemnya akan dipakai pada seluruh peninsula, atau unification by consensus seperti yang terjadi di Yemen Utara dan Yemen Selatan, atau melalui trusteeship yang biasanya diawasi oleh UN. Tapi kemungkinan yang diinginkan oleh kedua Korea adalah konsensus, bukan trusteeship, karena trusteeship inilah yang pada awalnya tahun 45-50 inilah yang menyebabkan kedua Korea terpecah dua, itu adalah trusteeship. Makanya kemungkinan nantinya kalau mereka akan reunifikasi, mereka tidak akan mau pakai sistem trusteeship lagi. Kemungkinannya adalah yang mereka inginkan adalah konsensus. Tapi kalau menurut saya yang kemungkinan terjadi adalah absorption, bukan konsensus. Next. Nah, kalau alasannya kenapa sih kok mereka ingin reunifikasi terlepas dari kayak idea bahwa kita adalah satu bangsa, kita adalah bangsa yang sama sejak 1000 tahun yang lalu, memiliki sejarah panjang, bla bla bla. Tapi sebenarnya untuk Korea Selatan alasannya itu adalah untuk economic development. Jadi kalau misalnya mereka bergabung jadi satu lagi, berarti kan mereka dapat tambahan teritori, dapat tambahan sumber daya alam, dapat tambahan sumber daya manusia. Jadi itu akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan lebih menyeluruh gitu loh. Apalagi di Korea Utara, istilahnya UMR, biaya labornya itu masih lebih rendah daripada Korea Selatan, dan mereka memiliki sumber daya alam yang sebenarnya yang lebih banyak ketimbang Korea Selatan. Kemudian alasan kedua adalah Korea Selatan ingin national identity atau identitas nasional ini sebagai bangsa Korea akan semakin kuat kalau misalnya mereka berdua bersatu. Kemudian alasan ketiga adalah karena ingin memberikan kebebasan, ingin memberikan hak asasi manusia pada semua bangsa Korea, terutama pada rakyat Korea Utara yang saat ini sangat tidak bebas, tidak memiliki yang namanya hak asasi manusia sama sekali. Terus berikutnya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya alasan keempat dan kelima ini mirip. Jadi kalau misalnya mereka bersatu, berarti kan satu semenanjung ini tidak ada kayak nggak semacam putus gitu. Karena dalam konteks yang sekarang saat mereka sedang perang seperti ini kan kita tuh nggak bisa, kalau mau ke Rusia kan nggak bisa lewat atas. Terus semua transportasi darat, laut, udara itu kan putus. Istilahnya Korea Selatan jadi kayak lonely island gitu. Padahal aslinya mereka semenanjung. Jadi kalau mereka bersatu, semua transportasi, komunikasi, dan apapun yang terputus ini akan bisa disambungkan kembali. Dan mereka juga mengatakan argumentasi Korea Selatan adalah kita akan lebih punya presence gitu di Asia Timur kalau seandainya kita jadi satu sebagai satu Korea. Next, mohon maaf. Dan bagaimana itu berimplikasi pada dinamika kedua Korea ini sendiri? Sebenarnya ini selama 70 tahun mereka terpisah, mereka itu cuma sempat duduk di satu meja yang sama dan bernegosiasi itu 6 kali selama 70 tahun. Kasih mohon ini. Jadi setiap mereka ketemuan, ini yang semua perjanjian atau agreement ini yang tanda tangan biasanya adalah pemimpin tertinggi atau kepala negara dua negara ya. Kalau misalnya mereka ketemu dalam tataran. Mas Rido, yang operator bisa distabilkan suaranya. Oke. Sudah Mbak, lanjutin. Oh ya, maaf. Kalau misalnya kita ngomong semua perjanjian ini ditandatangani dan dilakukan oleh kepala negara ya. Tapi kalau pertemuan antar kementerian sebenarnya terjadi lebih sering. Cuma pertemuan antar kepala negara ini yang cuma 6 kali dalam waktu 70 tahun mereka terpisah ini. Kalau kita membaca dan melihat isi perjanjian ini, hanya di yang pertama kali inilah mereka menyebutkan rencana reunifikasi secara detail. Kalau misalnya kalau di perjanjian yang mulai dari tahun 91 sampai tahun 2018 terakhir kemarin di Pyongyang, mereka hanya menyebutkan reunifikasi sebagai satu kalimat aja, kayak misalnya the North and South agreed. Mereka menyetujui bahwa reunifikasi harus dilakukan oleh kedua Korea sebagai Korean people gitu. Tidak ada
intervensi asing yang diperbolehkan. Hanya satu kalimat itu saja. Tapi di sisanya mereka membahas hal-hal lain kayak misalnya perdagangan antar kedua negara, perjanjian ekonomi, zona ekonomi di Kaesong. Terus mereka juga membahas tentang kayak traveling ke Gemgang Mountain. Mereka juga membahas tentang kita bisa nggak jadi satu tim lagi di Olimpiade. Tapi mereka tidak membahas reunifikasi secara detail. Sementara yang di yang pertama tahun 72 ini, bulan Juli tanggal 4 itu yang waktu itu kepala negara dan kepala pemerintah Korea Utara masih Kim Il Sung. Itu tuh satu-satunya perjanjian dari Korea Utara dan Selatan yang membahas reunifikasi secara detail. Jadi ada teknisnya. Pada saat itu Korea Utara mempropos bahwa kita kita akan memilih, jika kita reunifikasi, kita akan memilih sistem konfederasi. Konfederasi di sini berarti Korea Utara mempropos ada dua sistem dalam satu negara. Itu yang dipilih Korea Utara pada saat itu. Tapi itu perlu digarisbawahi bahwa Korea Selatan juga setuju untuk sistem konfederasi itu, meskipun detail mengenai seperti dasar negara dan lain sebagainya itu belum ada. Tapi kita perlu garis bawah bahwa tahun 72 ini hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara masih cukup baik, dan pada saat itu Korea Utara belum mendeklarasikan dirinya sebagai negara sosialis. Jadi OUD-nya yang sekarang mereka pakai adalah landasan negara yang bernama Juche, itu baru keluar setelah ini. Jadi setelah itu mereka tidak pernah membicarakan reunifikasi lagi secara mendetail. Oh ya, gitu. Jadi ini terjadi sebelum hubungan mereka memburuk, karena setelah ini hubungan kedua negara memburuk karena pada saat itu Korea Selatan berada di bawah kepemimpinan diktator dari Park Chung-hee, dan Kim Il Sung ini secara vokal mengatakan bahwa dia membenci rezimnya Park Chung-hee dan bahkan sempat mengirimkan pembunuh ke daerah selatan sejak saat itu, sejak tahun 72 ini. Dan di saat yang sama mereka juga mendeklarasikan dirinya sebagai negara sosialis dan dengan alasan Juche. Setelah itu mereka kedua negara, terutama Korea Utara, tidak pernah lagi membahas tentang teknis reunifikasi itu sendiri. Jadi mereka mau bentuk konfederasi atau federasi atau mau dijadikan dasar negara, bentuk negara seperti apa Korea Selatan dan Korea Utara nanti kalau bersatu, itu mereka tidak pernah ngomongin lagi setelah itu sampai tahun 2018 ini nggak ada. Next. Itu dari pemerintahnya juga kita bisa lihat secara teknis mereka tidak pernah jelas. Berikut ini, kalau berikut sih saya bakal meng-highlight tentang tantangan apa sih kalau misalnya mereka benar-benar bersatu. Yang pertama itu adalah jelas sistem negara dan sistem politiknya mau jadi seperti apa. Konfederasi, federasi, atau maunya seperti apa, Juche-nya dihilangkan atau seperti apa. Tapi kalau sistem sosialis komunisnya Korea Utara dihilangkan kan berarti sama aja itu absorpsi gitu. Penyerapan Korea Utara sebagai sebuah negara ke dalam sistem Korea Selatan. Nah, mereka mau atau tidak? Hal seperti itu tidak pernah diomongkan karena dan detailnya akan cukup rumit untuk dibicarakan. Kemudian karena kedua Korea ini sering mengagungkan bentuk atau model reunifikasi dari Jerman, jadi karena itu banyak tulisan atau paper akademik yang kayak menjelaskan gitu perbedaan dan persamaan antara reunifikasi Jerman dan kemungkinan reunifikasi Korea. Dan salah satu paper itu menyebutkan bahwa kalau memang Korea Selatan menginginkan model reunifikasi seperti Jerman, yang harus mereka lakukan atau yang harus mereka perhatikan itu salah satunya adalah gimana dengan perbuatan kriminal dan misconduct yang dilakukan oleh pihak komunis. Partai komunis ini kan mereka punya yang namanya labor camp, prison camp, terus sistem hukumnya juga tidak baik. Nah, ini bagaimana nanti setelah mereka reunifikasi, siapa yang akan dihukum dengan cara apa mereka? Dan karena itu
karena pada kasus Jerman hal ini memakan waktu yang sangat lama juga, dan tapi karena mereka sudah pakai sistem Jerman Barat, maka pada saat itu kriminal-kriminal ini diadili berdasarkan hukum Jerman Barat. Tapi kalau Korea kan masih belum jelas pakai sistem hukum apa gitu. Terus kemudian ada gimana dengan security services, likuidasinya seperti apa? Kalau misalnya di Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama punya semacam mata-mata politik kayak gitu-gitu. Secret service yang bekerja di bawah tanah, kayak di Indonesia mungkin ada BIN gitu. Tapi kalau di Korea Utara itu agak, biasanya di negara komunis agak lebih lebih banyak officer dan lebih banyak mata-mata yang tidak pekerja security services yang tidak diketahui apakah benar orang ini masuk dalam secret service atau tidak. Terus ini nanti pembubarannya gimana caranya kamu tahu dia dulu mantan security service atau tidak. Terus bagaimana dengan Komunis Party? Kalau misalnya mereka Korea Utara dan Selatan sepakat bahwa mereka dua sistem dalam satu negara, mungkin Komunis Partai Komunisnya Korea Utara masih bisa ada. Tapi apakah pihak Korea Selatan bisa menerima hal ini? Kalau misalnya Partai Komunis ini dibubarkan, apakah pihak Korea Utara bisa menerima hal ini gitu? Apakah rakyatnya bisa menerima hal ini atau mereka akan merasa bahwa kepentingan kita tidak diakomodasi kayak gitu? Terus yang paling tantangan berikutnya adalah bidang ekonomi. Tantangan berikutnya adalah bidang ekonomi, karena kita bisa melihat sendiri bahwa Korea Selatan saat ini sudah masuk sebagai negara maju, sementara Korea Utara masih salah satu negara yang paling miskin di dunia. Nah ini kalau misalnya unifikasi, apa yang akan mereka lakukan dengan kayak kesenjangan ekonomi yang seperti ini gitu. Makanya publik Korea Selatan itu agak enggan dengan reunifikasi karena mereka menganggapnya nanti kita yang akan menanggung semua biayanya gitu. Melalui pajak kita yang akan bayar lebih besar, kita akan yang membangun ulang negara mereka gitu, dan itu membutuhkan biaya yang lebih banyak gitu. Karena itu publik banyak yang tidak setuju. Apalagi kalau menurut argumentasinya paper ini, pada saat Jerman itu reunifikasi, ekonominya Jerman Timur sebenarnya bagus, nggak seberapa jauh gapnya ketimbang Jerman Barat, tapi itu pun dibutuhkan waktu agar mereka berada pada level yang sama. Sementara Korea Utara dan Korea Selatan levelnya sudah terlalu jauh gitu untuk disamaratakan lagi. Terus bagaimana dengan sistem ekonomi dan sistem keuangannya? Mereka sama-sama pakai won, tapi beda jauh. Kayak currency-nya tuh beda jauh, nanti mau pakai yang mana kayak gitu. Ekonomi sistemnya mau pakai seperti apa. Terus belum lagi masalah privatisasi properti. Kalau misalnya reunifikasi, anggap saja mungkin Korea Selatan yang akan mencaplok Korea Utara gitu ya. Terus bagaimana dengan properti milik negara yang ada di Korea Utara? Korea Utara tidak mengenal yang namanya kepemilikan privat juga pada saat ini. Karena semua yang ada di sana itu dianggap sebagai milik negara gitu. Suaranya nggak jelas. Itu adalah isu yang harus dibicarakan juga. Kalau misalnya mereka reunifikasi, bagaimana dengan properti milik rakyat Korea Utara? Ini siapa yang akan mengklaim? Mungkin ada orang Korea Utara yang pada saat ini berada di Korea Selatan, terus mereka ada bukti saya tidak pernah punya properti di sana berdasarkan line keluarga gitu misalnya. Itu nanti bakal ruwet kalau tidak dibicarakan. Jadi ini salah satu poin yang penting juga. Kemudian masalah ekonomi terakhir adalah financial transfer. Masalah transfer duit dari utara ke selatan atau selatan ke utara ini seperti apa? Karena mungkin keluarga yang ada di selatan ingin memberikan uang, transfer finansial ini akan agak sedikit rumit juga nanti kalau misalnya mereka berdua reunifikasi. Terus masalah sosial budayanya yang jelas sudah beda. Masalah family reunion, karena mereka sekarang tidak bisa ketemu, tapi setelah mereka bisa ketemu nanti gimana prosesnya gitu loh untuk bertemu, untuk menentukan bahwa ingin tinggal di mana, terus bagaimana dengan sistem citizenship-nya nanti akan seperti apa? Apakah orang Korea Utara akan otomatis menjadi orang Korea Selatan, meskipun saat ini hukum di Korea Selatan mengatakan orang Korea Utara yang lari dari Korea Selatan dan masuk ke Korea Selatan
ke Korea Utara dan orang dari Korea Utara yang lari dari Korea Utara terus masuk ke Korea Selatan itu dianggap sebagai otomatis warga Korea Selatan. Apakah juga nanti setelah reunifikasi diberlakukan sistem yang sama, ataukah mereka Korea Utara, orang-orang Korea Utara masih ingin mempertahankan kewarganegaraan mereka yang sekarang? Hal seperti itu. Travel mobilitas populasinya nanti akan seperti apa pada saat reunifikasi ini juga harus salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh kedua Korea nantinya. Begitu juga antara ada ya sistem-sistem sosial yang berbeda. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau di Korea Utara sekarang itu masih ada yang namanya kasta, yang mereka sebut sebagai songbun. Sementara Korea Selatan itu adalah negara yang kurang lebih setara satu sama lain. Nah, itu nanti akan berbenturan satu sama lain. Belum lagi nilai-nilai yang ada di masyarakatnya, itu sekarang sudah agak lumayan jauh berbeda. Enggak lumayan jauh berbeda sekali. Nah, itu nanti bagaimana cara kayak menyatukan keduanya agar tidak terjadi perpecahan sosial. Apalagi kalau kita membicarakan tentang identitas mereka sebagai Korea, unified identity ini hampir tidak ada gitu sekarang. Karena banyak, contohnya saja kalau misalnya orang Korea Utara yang di sini defect gitu ya, terus ingin bekerja di Korea Selatan, mereka akan menghadapi diskriminasi. Karena identitasnya mereka sebagai orang Korea Utara. Akan ketahuan dari aksennya gitu misalnya, terus kamu dari mana gitu, ketahuan dari utara, mungkin mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan atau malah didiskriminasi. Padahal kan logikanya mereka punya identitas yang sama sebagai satu etnis gitu. Dan ini akan terjadi lebih parah kalau seandainya mereka reunifikasi nanti, hal-hal seperti unified identity seperti apa yang harus diberlakukan gitu untuk kedua Korea. Karena kalau kita ngomongin mereka sudah terpisah 70 tahun, nilai-nilai yang mereka anut kan pasti udah berbeda. Bagaimana kayak what makes Koreans, apa yang membuat orang Korea bisa disebut sebagai orang Korea, itu bagi orang Korea Selatan sudah berbeda, bagi orang Korea Utara juga sudah berbeda, dan menemukan unified atau identitas yang bisa dijadikan satu ini cukup sulit gitu nantinya untuk reunifikasi. Kalau menurut saya sih bukannya tidak mungkin, tapi isu-isu inilah yang hal-hal teknis seperti inilah yang penting, tapi tidak pernah dibahas secara mendetail di antara kedua negara. Dan jika ini tidak dibahas dan diselesaikan di awal, maka nanti saat reunifikasi itu siapa tahu terjadi secepat reunifikasi Jerman, itu akan meninggalkan beban yang besar gitu bagi kedua negara, terutama yang selatan, dan yang akan menanggung semua kayak kekacauan pasca reunifikasi itu kebanyakan adalah orang yang sebelumnya tidak tahu menau gitu, tidak tahu apa-apa, tapi tidak siap untuk reunifikasi kayak gitu. Efeknya akan ke people-nya juga. Gitu. Next. Jadi ya konklusinya sih geopolitik itu sangat mengaruhi dinamika antara untuk relasi kedua Korea, terus juga ada kompleksitas tentang pengakhiran perang dalam rangka pencapaian permanent peace, itu juga susah. Terus kita juga harus terus ingat bahwa pengakhiran perang Korea tidak berarti Korea akan reunifikasi. Itu dua hal yang berbeda. Terus kemudian kompleksitas yang ada tentang reunifikasi ini sebaiknya dibicarakan dahulu sebelum reunifikasi itu benar-benar terjadi. Dan selama ini menurut saya kedua negara tidak pernah membicarakan hal itu gitu secara mendetail, dan ini akan menjadi ganjalan terbesar gitu dari proses reunifikasi kedua Korea. Jadi sekian pemaparan dari saya, semoga bisa diterima. Terus kalau ada pertanyaan atau mau klarifikasi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Anissa Pratamasari atas penyampaian materinya yang luar biasa. Kita jadi banyak pengetahuan baru tentang Korea Utara dan Korea Selatan tentunya. Tentang bagaimana kondisi Korea Selatan, bagaimana kondisi Korea Utara, sangat keren. Oke, teman-teman semuanya yang hadir di room Zoom kali ini, jangan lupa setelah ini
ada pembagian door prize untuk 5 orang yang terpilih. Jadi teman-teman tetap stay di sini, jangan kemana-kemana. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin di awal kita buka dulu 3 pertanyaan untuk teman-teman semuanya yang ada di room Zoom untuk buat bertanya. Silakan on cam, silakan on mic. Oke, apakah sudah ada pertanyaan dari operator? Belum ada yang resen. Oke, dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Oh, ada Oke, satu. Mas. Ada dua. Mas Syarif. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Mbak Anissa yang telah memberikan penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Yang terhormat Pak Riza, KBRI Seoul, Mas Georgios, Ketua APIK, dan seluruh rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya mau bertanya Mbak, apabila kedua negara ini terjadi reunifikasi, apakah ada pihak ekstern yang bakal dirugikan? Terima kasih. Pihak eksternal yang akan dirugikan. Ini apa langsung dijawab atau menunggu pertanyaan lain ya Mas? Boleh langsung sekalian dijawab, Mbak Anissa. Kalau dilihat dari kondisi geopolitik tadi, kita kan kalau kita ngomongin tentang persepsi ancaman kan pasti per negara itu memiliki persepsi yang berbeda-beda gitu loh. Mungkin kalau dari internal Korea sendiri menganggap senang-senang aja mereka akhirnya menjadi satu lagi, tapi kemungkinan Cina akan Tiongkok akan merasa terancam gitu karena sebelumnya kan mereka dipisahkan dari tentara US gitu istilahnya, yang tentara AS yang saat ini ada di Jepang dan Korea Selatan itu ada kayak semacam buffernya gitu Korea Utara. Tapi kalau semenanjung ini jadi satu kan berarti tidak ada yang namanya buffer atau kayak memagari antara mereka dan Korea Selatan. Dan kalaupun tentara AS tidak ada lagi di Korea Selatan, kan mereka masih ada di Jepang. Itu kayak persepsi ancaman dari pihak Tiongkok mereka akan lebih merasa terancam gitu dari sekarang. Kalau kita ngomongin pihak eksternalnya. Begitu, apakah udah boleh ditanggapi Mas Syarif kalau mau ada pertanyaan lagi? Ini kan forumnya kita diskusi, sekalian pertanyaan jawab diskusi. Ya, berarti secara tidak langsung ada pihak yang tidak menginginkan reunifikasi ini terjadi berarti ya. Seperti yang dikatakan Mungkin, tadi ya. Cina mungkin. Ya. Terima kasih Mbak atas pertanyaan. Ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat gitu. Dari Mas Reza Mahdi. Dengan konstelasi seperti sekarang ini di Laut Cina Selatan, seberapa besar potensi untuk pecahnya konflik yang melibatkan kedua negara tersebut? Negara. Mungkin yang dimaksud konstelasi Laut Cina Selatan antara Indonesia sama Cina, terus apa ada hubungannya dengan Korea Selatan dan Korea Utara? Mungkin itu yang dimaksud Mas Mahdi ya? Kedua negara ini yang dimaksud negara yang mana Mas? Mas Reza Mahdi mungkin bisa. Oh benar, ya betul, konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oh kalau tapi sebenarnya sekarang pun mereka masih sering ada konflik di bagian NLL yang Northern Limit Line tadi sih, bukan ke Laut Cina Selatannya karena itu masih agak jauh. Masalahnya mereka ada di Laut Barat. Kalau kita membicarakan konteks konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, mereka kebanyakan mainnya di yang laut sebelah barat dekatnya Incheon tuh Mas. Yang berbatasan langsung dengan Cina terus Incheon ke atas. Mereka mainnya konfliknya ada di situ sih, nggak sampai ke LCS. Mungkin nanti setelah reunifikasi juga kalau mereka sepakat untuk reunifikasi tidak akan ada konflik, tapi kalau mereka sepakat untuk peaceful coexistence gitu ya misalnya, mereka harus membicarakan ulang tentang perbatasan di situ. Nah, baik, begitu jawabannya dari Mbak Anissa untuk Mas Mahdi. Tapi kalau saya pribadi boleh bertanya ya Mbak, berarti ya. Oh iya, boleh Mas. Seberapa menegangkan sih sebenarnya Korea Selatan sama Korea Utara ini dalam kondisi maksudnya kondisi berperang seperti saat ini tuh seberapa menegangkan sih
kemarin-kemarin saya beberapa kali membaca berita kalau yang sejarah yang waktu yang lalu itu ada bahwa Presiden Moon Jae-in pernah dikirim juga ke Korea itu garis perbatasan hanya untuk menebang pohon dan hampir perang gitu. Seberapa menegangkan sih situasi Korea Selatan sama Korea Utara di garis pemisahnya itu? Yang di DMZ, tapi saya dengarnya sih kalau sehari-hari seperti tidak ada masalah. Mungkin Pak Riza akan lebih tahu tentang ini, tapi yang paling besar ya waktu insiden yang penenggelaman kapal selam Korea Selatan oleh Korea Utara, terus yang Korea Utara tidak mau mengaku bahwa mereka lah yang menenggelamkan kayak seperti itu, atau yang penebangan pohon saya kurang tahu, cuma pernah ada kejadian di DMZ itu yang kedua tentara dari kedua belah pihak masalah tebang pohon juga ada yang meninggal dari tentara US-nya, itu pernah kejadian juga di Paju yang di apa sih DMZ di situ beberapa kali pernah. Terus uji coba misil sih yang Mas biasanya yang menegangkan itu, karena kan misilnya omong-omongannya orang-orang sih ini kalau misalnya beneran diarahkan yang kena duluan pasti Seoul gitu. Itu sih Mas. Karena mereka sering uji coba gitu. Korea Utaranya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang raise hand mau bertanya. Dipersilakan, masih ada sekitar waktu 10 menit. Atau Pak Riza. Oke Pak Riza. Pak Riza dipersilakan turun mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya kira ini menarik sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Anissa juga sudah sangat komprehensif, sangat jelas dan memang menggambarkan situasi yang memang terjadi di Semenanjung Korea. Jadi kalau kita melihat tadi ada pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Mas Moderator mengenai bagaimana menegangkan ya. Saya kira kalau dalam suasana gencatan senjata pasti masih tensinya masih tinggi. Masih terdapat kadang-kadang ada tembakan misalnya. Itu juga mungkin masih terjadi dan bisa mungkin juga karena memang situasinya masih ada itu dalam beberapa berita di akhir-akhir ini juga masih ada peristiwa masuknya warga Korea ke Korea Utara ke Selatan juga masih ada. Jadi saya kira tidak bisa menafikan bahwa dibungkiri bahwa memang masih ada ketegangan. Dan kita juga tahu hal ini juga sangat terkait dengan kondisi politik di kedua negara. Seperti misalnya ketika politik atau pemerintah di Korea Selatan ini terdiri dari kalangan yang tidak disukai oleh Utara, maka provokasi dari Utara itu akan sangat besar. Seperti yang terjadi di waktu-waktu sebelumnya, bahkan ketika Moon Jae-in baru menjabat pun, dia juga mendapatkan banyak, 2017 itu mungkin sangat, provokasi dari Korea Utara sangat besar. Misil ada, nuklir ada, tapi itu semua berubah 180 derajat, banyak ya, berbalik arah ketika 2018 Kim Jong-un menyatakan bersedia untuk melakukan dialog dengan Selatan dan juga dengan dan itu juga memberikan harapan juga terkait dan juga memberikan di follow up dengan berbagai pertemuan juga tingkat tinggi, ada summit segala macam yang memberikan harapan akan adanya dialog dan menuju ke perdamaian di Semenanjung Korea, walaupun ketika 2019 akhirnya bubar lagi, tidak ada hasil yang bisa di follow up secara lebih konkret karena memang kondisi saat itu seperti itu. Dan 2020 sama, kebetulan ada pandemi juga, sehingga kerjasama dan hal seperti itu juga sulit dilakukan. Sana Korea lockdown. Kami punya kedutaan besar RI di Pyongyang. Nah, itu terpaksa harus tutup sekarang. Karena apa? Karena lockdown tersebut itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari bagi warga asing di sana. Banyak kedutaan besar tutup. Jadi mungkin kalau kita tahu di Pyongyang sendiri kita punya kedutaan, kalau total sekitar 24 mungkin ya perwakilan asing yang ada di sana termasuk organisasi internasional, itu sudah banyak yang tutup. Saya kira banyak yang mengeluarkan stafnya dari sana karena memang hidupnya susah, mau beli makan dari mana, mau kirim uang tidak bisa karena tadi sepertinya financial transfer atau sistem bankingnya juga berbeda, yang banyak juga yang kena sanksi oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi hal-hal seperti itu sangat saling menambah bukan kekacauan ya, menambah kerumitan yang terjadi di Semenanjung Korea baik di selatan maupun di utara. Jadi saya kira ini tadi juga sudah dijelaskan juga sudah cukup banyak ya
bahwa memang faktor-faktor eksternal juga ada, bagaimana pihak-pihak luar yang ikut juga dalam menentukan arah daripada apa yang terjadi di Semenanjung Korea. Jadi bukannya mereka tidak menginginkan adanya reunifikasi atau apa, tapi mereka punya kepentingan sendiri di situ yang mungkin kita juga bisa memahami sendiri dengan membaca ya. Dari pihak AS sendiri apa, dari RRT atau Tiongkok seperti apa, kemudian Jepang juga ada di situ, Rusia juga ada. Jadi sangat kompleks ya di situ permasalahannya. Jadi mungkin kalau memahami tadi secara sejarah dan sampai sekarang mungkin kita bisa tahu, tapi untuk reunifikasi mungkin sulit ya, seperti disampaikan sulit. Bisa tapi sulit dan perlu waktu. Korea Selatan dan Utara sama-sama mau. Di sini ada Kementerian Reunifikasi, Unifikasi. Di sana juga ada, walaupun bukan kementerian ya, sifatnya badan ya. Jadi mereka juga punya itu. Dan setiap event, di setiap kegiatan, setiap apapun, mereka ada selalu propaganda mengenai reunifikasi. Kedua, Korea Selatan menjadi satu dengan Utara. Seperti itu. Jadi tapi dengan cara mereka tentu saja. Seperti tadi dijelaskan, salah satu contohnya adalah Perang Korea. Bagaimana mereka mau menjadikan satu Semenanjung Korea ini. Jadi saya kira itu menarik sekali. Mungkin kalau dijelaskan masih tadi cuma 10 menit, waktunya tidak banyak ya. Tapi 3 SKS nanti. 3 SKS. Makanya ini akan banyak sekali. Tapi tadi pertanyaannya juga menarik ya kita lihat. Tapi ini ada satu yang mengenai mungkin akan dijawab oleh Mbak Anissa nih ya, mengenai migrasi masyarakat Indonesia ke Korea. Ada pertanyaan itu. Migrasi masyarakat Indonesia ke Korea. Itu ya. Pak, menguntungkan bagi ekonomi dunia ini, Pak. Mas Pras. Oke. Mungkin Mbak Anissa silakan langsung bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Apakah menjadi atau apakah dampaknya untuk ekonomi dunia bahwa kalau misalnya Korea Selatan dan Korea Utara itu untuk reunifikasi? Kalau mereka reunifikasi, dampak ekonominya mungkin akan ada karena toh mereka kedua ekonomi yang berbeda gitu loh. Pasti bakal ada meskipun mungkin nggak banyak ya, karena Korea sendiri negara kecil. Mereka tidak sebesar Amerika Serikat atau Tiongkok yang hitungannya perekonomiannya besar gitu. Jadi mereka ganti tarif sedikit, satu dunia yang terdampak gitu. Pasti akan ada efeknya mungkin. Tapi tidak akan terlalu besar secara ekonomi kalau menurut saya. PBB sementara ini sudah berusaha, yang tentara yang sekarang ditempatkan di DMZ Paju itu atas nama UN, Mas. Oh, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada dari kolom chat ya tadi, apakah PBB bisa menengahi ya? Tadi udah dijawab sama Mbak Anissa kalau di DMZ itu yang bertugas PBB. di kolom di garis pertahanan itu adalah tentara dari perwakilan PBB. Iya, mereka pakai label labelnya di tangan tuh PBB UN Force gitu. Baiklah. Tuh, sekarang udah ada yang raise hand dari Mas Gregorius Rio. Kondisi rekorit pada saat untuk on mic. Ya, terima kasih Mas Reza. Oke, Mbak Anissa, sebenarnya banyak tadi yang udah dibahas gitu ya. Cuman saya kayaknya belum nangkep banget atau mungkin juga belum dibahas secara detail, bagaimana sih peran kita gitu, Indonesia bisa berkontribusi di reunifikasi ini. Mungkin nanti juga Pak Riza bisa bantu jawab. Karena melihat sebenarnya secara historis kan kita juga cukup dekat ya dengan Korea Utara secara historis zaman Bung Karno gitu. Bahkan kita juga tadi Pak Riza mention kita punya KBRI di sana. Dan sebelum pandemi juga saya rasa cukup aktif juga banyak kegiatan dan beberapa kegiatan secara diplomasi kita juga pernah juga kan Pak Presiden juga pernah menelpon Presiden Korea Utara secara langsung gitu, dan sebenarnya secara bisnis atau secara diplomasi pun Indonesia sekarang sangat dekat juga dengan Korea Selatan gitu. Dengan peran dari KBRI tentunya, dengan dari Koreanya sendiri juga cukup aktif bangun bisnis di Indonesia, dan sepertinya mungkin bukan Indonesia aja ya, Vietnam juga kayaknya lagi mesra-mesranya nih, Korea juga sama Vietnam banyak banget kolaborasi atau kerjasama antara Indonesia dan Korea dengan Vietnam. Mungkin kalau nggak Indonesia perannya seperti apa, ASEAN seperti apa tuh Mbak? Juga sebagai kita salah satu penggedenya di ASEAN, mungkin bisa coba dari sisi sana juga kontribusi kita nih apa nih dari Indonesia tuh? Monggo silakan. Kalau soal ASEAN saya no comment, mungkin Pak Riza bisa lebih menjelaskan di situ. Kalau kontribusi Indonesia ini sebenarnya Indonesia satu negara yang lucu dan agak-agak
jarang ya ada satu negara yang bisa baik sama dua-duanya tanpa satunya tuh kayak marah gitu loh. Kan kadang-kadang ada Ya, yang bisa betul. kayak China polisi kan kita tidak bisa baik dengan Taiwan secara jelas tanpa memantik ketegangan dengan RRT gitu. Tapi untuk Indonesia, saya bahkan pernah dengar dari teman saya yang di Korean Studies-nya UI, mereka pernah mendudukkan kedua Korea itu jadi satu tempat untuk berdiskusi gitu. Dalam tataran membicarakan tentang reunifikasi dan hubungan kedua negara, mereka mengundang kedutaan besar Korea Utara dan Korea Selatan di tempat yang sama untuk duduk di situ. Jadi dalam skala kecil mungkin sudah ada peran Indonesia di dalam situ. Cuma saya juga kurang tahu untuk bagaimana dalam tataran negaranya sendiri dari KBRI mungkin bisa lebih menjelaskan tentang hal itu. Ya sebenarnya kan kemarin sempat expect ya, wah kok malah milih Singapura sih, kenapa nggak milih Jakarta atau Bali waktu ketemuan. Dianggapnya karena ya bener Mbak. Iya, karena Singapurnya sama dua-duanya. Dianggapnya atau logisnya mungkin kalau Kim Jong Un melihat kemajuan Singapura, dia kan merasa tergerak untuk melakukan reformasi seperti yang dilakukan Deng Xiaoping di Tiongkok gitu. Karena Singapura maju sampai seperti itu, dianggap bisa mengilhami gitu, Kim Jong Un untuk melakukan reformasi dan perubahan di Korut gitu. Baik, mungkin Pak Riza tadi mau ini nambahkan sedikit aja ya, Mas Reza. Terima kasih tadi terkait bagaimana peran Indonesia ya. Tadi juga dijelaskan memang kita punya hubungan diplomatik lebih dulu malah dengan Korea Utara daripada Korea Selatan. Jadi hubungan itu memang sejak zaman Bung Karno sudah ada pertukaran pemuda sejak tahun 60. Jadi memang kita saja di sini baru pembukaan diplomatik baru 73 dengan Korea Selatan ya. Sedangkan di sana tahun 65. Jadi kita tahu sendiri ada gap yang cukup banyak, kerjasama yang sudah berjalan, dan bahkan bunga nasional Korea Utara adalah berasal dari Indonesia, Kim Il Sung. Kim Il Sung ya. Betul, itu menjadi perayaan setiap tahun, Day of the Sun-nya, itu jadi perayaan ulang tahunnya adalah dengan memajang bunga dari Indonesia itu yang diberikan oleh Bung Karno ketika kunjungan Kim Il Sung dan Kim Jong Il ke Indonesia tahun 64. Jadi itu memang sangat bersejarah sekali buat Korea Utara terhadap Indonesia. Setiap kita ketemu mereka saat pembicaraan pasti disebut itu, di-mention Bung Karno, Kim Il Sung ya. Jadi ya sudah inilah. Tapi tentang bagaimana peran kita di era modern ini ya, ketika hubungan ekonomi dengan selatan sudah begitu tinggi, tapi di Korea Selatan juga ada sebetulnya hubungan ekonomi, perdagangan ada, bahkan tapi produk-produk kita juga banyak di pasar-pasar di Pyongyang, di Wonsan, di kota-kota kecil itu juga ada produk-produk Indonesia. Dan ke tahun 2020 mungkin Dubes KBRI mengadakan survei, itu ada sekitar 300 item itu produk Indonesia di sana. Jadi cukup digemari produk Indonesia ya. Nah, bagaimana peran kita sendiri? Memang ketika hubungan komunikasi antara selatan dan utara ini tidak terlalu baik, kita kadang menawarkan atau diminta bantuan untuk menjadi mediator atau jembatan untuk komunikasi. Itu kerap kita lakukan. Kerap diminta juga terutama oleh selatan. Walaupun utara dengan bijak, dengan sopan, menolak ya dalam kata itu ya. Bukan menolak ya. Seperti tahun 2017 ketika Ibu Megawati datang ke Seoul, bertemu Presiden Moon, dan diminta untuk menjadi, kan pada saat itu kondisinya sangat sangat genting lah itu ketika orang biasanya Korea Utara, Korea Selatan nggak mungkin perang, tapi pada saat itu potensi itu agak sedikit meningkat ya. Nah, ketika itu memang diminta untuk menjadi mediator. Tapi lagi-lagi dengan sopan, dengan Korea Utara bukan menolak ya, lagi-lagi kalau memang Ibu Mega mau ke sini, monggo silahkan, kami sebagai sahabat pasti menerima. Tapi kalau membicarakan hal itu mungkin di lain kesempatan saja. Seperti itulah. Jadi bagaimana mereka agak sedikit sopan karena hubungannya baik ya antara kedua Korea Utara dengan Indonesia dan juga Korea Utara dan Selatan. Jadi seperti itu. Ketika zaman Pak SBY juga itu juga cukup intensif, kunjungan-kunjungan tingkat tinggi juga masih dilakukan ketika zaman Ibu Mega 2002 itu juga masih ada. Ketika itu Presiden SBY juga ingin ke Korea Utara juga rangkaian. Jadi dari kunjungan itu 2007 kan ke Seoul ya untuk kunjungan kenegaraan.
Kemudian juga mau disatukan dengan Korea Utara, tapi pada satu tidak jadi. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya kita terus berupaya untuk meningkatkan peran kita ya, karena kita juga mendukung upaya perdamaian, upaya dialog antara mereka, dan kita sebagai negara sahabat juga terus memberikan support kita kedua pihak. Kalau itu secara bilateral. Kalau ASEAN tentu saja posisi tiap negara di ASEAN beda-beda. Kita tidak bisa pungkiri itu ya. Bagaimana Vietnam, bagaimana Singapura, bagaimana Malaysia. Ketika Malaysia memutus hubungan diplomatik tahun lalu, Korea Utara sih yang memutuskan hubungan diplomatik ya dengan Malaysia karena ada salah satu warga Korea Utara yang dideportasi ke AS ya, seperti itu. Jadi itu satu hal yang jadi kalau kita tahu 5 negara ASEAN ada di Pyongyang, sekarang tinggal 4 karena Malaysia sudah putus hubungan diplomatik. Dan beberapa forum juga dimanfaatkan oleh Korea Utara dan yang lainnya seperti IRF ya, ASEAN Regional Forum juga, di mana Korea Utara ada di situ. Itu juga mereka juga menggunakan forum itu untuk menyampaikan posisinya. Di sisi yang lain, negara-negara yang juga menggunakan forum tersebut untuk juga bisa mengajak Korea Utara untuk bisa lebih membuka diri dan berdialog dengan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Riza. Ternyata peran Indonesia itu sangat sudah bertahun-tahun di Korea Utara ya. Daripada Korea Selatan ternyata malah lebih dulu Korea Utara untuk menjalin hubungan diplomatik. Ini ada pertanyaan Mbak yang tertimbun dari di atas, mungkin ini ada satu pertanyaan yang katanya sedikit melenceng dari tema. Apakah narasumber mengetahui sejarah migrasi masyarakat Indonesia ke Korea? Apakah sama seperti yang terjadi di Hong Kong? Atau beberapa masyarakat Indonesia yang bermigrasi ke Hong Kong karena peristiwa 1965 atau G30 SPKI mungkin ya? Gitu. Iya, saya kurang tahu Mas kalau itu, nggak pernah baca malah sama sekali. Kalau soal Boleh nimbrung dikit. Ya mungkin Bapak lebih tahu. Nah, saya kira tidak terkait ya untuk harus seperti itu ya tahun 65 ketika ada kejadian tersebut karena kita mic-nya termute, Pak. Oke. Jadi tidak terkait dengan hal itu tahun 65 ada migrasi karena kita tahu sendiri migrasi warga Indonesia ke Korea Utara itu mungkin tidak ada ya karena memang negara sudah dari dulu memang agak tertutup. Ada beberapa orang yang pernah ketika pertukaran mahasiswa, ketika kejadian itu terjadi, mereka tidak bisa pulang. Itu ada. Tapi tidak secara sengaja bermigrasi setelah tahun 65 ya. Jadi mereka terjebak atau terperangkap di sana tidak bisa kembali. Justru mereka sekarang berada di sana. Tapi kalau di Korea Selatan sendiri tidak ada itu ya hal seperti itu karena kalau lebih terbuka. Kemudian juga hubungan ekonomi sudah berjalan sejak tahun 70-an juga. Korea Selatan juga mengirimkan tenaga kerja atau ke beberapa negara lain ya, tapi tidak ke Indonesia saya kira. Tapi mereka juga sudah mulai berinvestasi, contohnya dengan dibangunnya tol Jagorawi misalnya itu yang salah satu yang proyek pertama yang dilakukan oleh Korea Selatan yang besar dan sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Jadi kemudian migrasi yang lebih besar mungkin kalau kita lihat jumlah warga negara Korea Selatan mungkin lebih banyak di mana di Indonesia daripada orang Indonesia yang ada di sini. Datanya tidak terlalu akurat, tidak terlalu banyak, tapi untuk pastinya mungkin bisa lebih banyak dari orang yang ada di sini karena mereka sekarang sudah mungkin generasi ketiga sudah ada, jadi anak-anaknya, cucu-cucunya dari ketika tahun 70-an mereka mulai usaha kecil-kecilan. Karena memang seperti kita tahu ya kalau di Korea Selatan ini perusahaannya satu besar tapi banyak supporting perusahaan kecil-kecil yang juga mendukung perusahaan besar tersebut dengan menyediakan spare part atau yang kecil-kecil yang lain. Nah itu seperti itu mereka bangun dan banyak perusahaan kecil-kecil. Nah sekarang sudah punya anak sudah mulai cucu. Nah itu mungkin sudah 2-3 generasi. Jadi saya kira mereka malah lebih bisa menyatu dengan masyarakat Indonesia dengan budaya dan macam-macam daripada kita di sini. Kita untuk menyatu di sini belum bisa saya kira ya, karena misalnya belajar setelah itu berapa tahun pulang atau bekerja, kemudian yang bekerja di sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 kali re-entry, 1 kali re-entry mungkin sudah nggak boleh balik lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk imigrasinya sendiri saya kira migrasi itu tidak terkait dengan tahun 65. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang mau raise? Udah yang ada yang raise hand. Ini ada yang mau tanya tadi tentang sebenarnya ini
terkubur juga kemungkinan Korut untuk membuka diri, kondisi Korut pada saat ini. Sekarang lockdown, seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka tidak membuka diri pada siapapun. Kalau kemungkinan Korut untuk membuka diri, secara ekonomi agak susah sih. Mereka disanksi di mana-mana, dan bahkan dengan Tiongkok pun yang sebelum sanksi PBB yang paling berat, sebelum tahun 2018 itu, mereka masih volume perdagangan dengan Tiongkok masih cukup tinggi, tapi sejak sanksi diperketat oleh PBB, volume perdagangan sudah turun jauh. Dengan Rusia, mereka juga tidak bisa berdagang. Jadi untuk masalah ekonomi memang Korea Utara ini disanksi kanan kiri sampai mereka agak susah untuk bergerak dan bergerak secara ekonomi gitu. Karena itu salah satu argumen kenapa kok tiba-tiba Kim Jong Un berubah 180 derajat pada tahun 2008 terus menaruhkan dialog. Itu salah satunya adalah karena dia ingin mencari celah gitu untuk membuka sanksi ini, gimana caranya biar mereka secara ekonomi juga bisa survive. Kalau untuk keadaan sekarang mereka sedang lockdown, pasti ditengarai kalau kondisi ekonominya memburuk jauh gitu karena pandemik ini. Itu saja sih, Mas. Oke, Mbak, untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Riosan yang Iya, ini pertanyaan terakhir. Iya. Silakan untuk open mic, Mas. Oke. Siap, Mas Reza. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatin Bapak Aji Teguh sebagai Ketua PKS Korea Selatan, dan saya hormati Bapak Riza sebagai perwakilan KBRI Seoul, serta pemateri Mbak Anissa sebagai pemateri yang luar biasa, dan MC. Izin bertanya, perkenalkan saya Rio dari Ansan, dan saya sama dengan Mas Reza sebagai mahasiswa Universitas Terbuka semester 3 manajemen gitu. Izin bertanya Mbak Anissa terkait dengan adanya konflik Korea Selatan dan Korea Utara, itu bagaimana respon PBB saat terjadinya konflik, dan bagaimana dampak migran yang ada di perbatasan begitu, Mbak? Maksudnya konflik yang tahun berapa? Tahun 50 atau yang baru-baru ini? Untuk yang baru-baru ini begitu. Biasanya kalau misalnya konfliknya terjadi karena Korea Utara provokasi dengan nuklirnya atau dengan misilnya, itu yang dilakukan PBB biasanya memberikan sanksi yang lebih besar, kayak embargo ekonomi. Mereka tidak boleh menerima apapun selain bantuan kemanusiaan gitu misalnya. Itu sih yang dilakukan PBB selama ini. Kalau untuk migrasi kedua negara, mereka tidak bisa bermigrasi satu sama lain, Mas. Kalau misalnya orang Korea Utara mau ke selatan, itu mereka melarikan diri modelnya. Jadi, dan itu mereka harus melewati dataran Tiongkok dulu ke Asia Tenggara, terus setelah itu mereka baru ke Korea Selatan. Jalurnya biasanya gitu kalau mau melarikan diri. Kalau dari selatan ke utara juga ada beberapa, tapi serasa tidak sesusah itu kalau mau defect gitu istilahnya dari selatan ke utara. Oke, jadi terkait dengan migran khususnya yang warga negara asing gitu yang sempat tinggal di daerah tersebut, terutama di perbatasan yang terjadinya konflik, itu bagaimana solusi dan langkahnya gitu, Mbak? Untuk warga negara asing di Korea. Iya, di Korea Selatan dan Korea Utara jika terjadi saat terjadi ketegangan tersebut begitu. Karena selama ini tidak ada kontak senjata yang langsung, kayaknya tidak ada apa-apa yang Pak, ya mungkin kalau ada apa-apa kita dievakuasi nggak sih Pak dari KBRI? Boleh jawab? Silakan Pak, silakan Pak. Sorry nimbrung lagi. Nggak apa-apa, monggo. Menarik juga itu bagaimana orang asing yang ada di mana utara selatan kalau ada konflik ya di daerah perbatasan misalnya. Kalau kita tahu sih kalau utara nggak ada masalah karena nggak ada orang asing di sana, ya. Orang Korea semua, orang Korea Utara. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tapi yang memang yang dikhawatirkan adalah yang warga negara asing yang ada di perbatasan, yang dekat dengan konflik ya, karena kita tahu sendiri senjata Korea Utara itu kalau ditembakkan meriam aja sampai di Seoul ya, jarak 60 kilo itu masih cukup artileri biasa. Jadi kita memang dalam jarak tembak dan memang situasinya berbahaya. Tapi kalau untuk itu, memang kalau ini kita WNI aja deh ya, kita bicara WNI karena negara lain juga punya policy masing-masing ya, kebijakan masing-masing terkait warga negaranya masing-masing.
Kalau kita akan melakukan upaya-upaya untuk bisa mengevakuasi warga kita yang ada di dekat tempat konflik, zona 1 misalnya, Seoul dan Gyeonggi dan sekitarnya. Kita akan menentukan titik-titik evakuasi di mana, kemudian titik-titik yang kita tetapkan sebagai daerah aman misalnya. Kemudian kalau misalnya situasi terus semakin buruk, maka kita akan siapkan bagaimana bisa evakuasi keluar Korea. Sampai seperti itu. Dengan berbagai macam moda transportasi, mau udara, mau laut. Tapi kita tahu kalau laut sih masih memungkinkan ya. Kami juga pernah membuat skema seperti ini untuk di Korea Utara juga. Lebih sulit ya. Lebih sulit karena jalur-jalur keluarnya agak sulit. Mungkin kita bisa lewat darat malah ke Cina atau ke Rusia. Itu lebih memungkinkan. Tapi paling tidak kalau kami dari pemerintah, dari KBRI, kita akan menyiapkan skema dan sudah ada sebetulnya. 2016 pernah kita sosialisasikan, 2020, 19 juga pernah. Jadi kita juga bekerja sama dengan beberapa teman di posisi-posisi di titik-titik yang sudah kita tentukan sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat untuk berangkat, seperti itu. Jadi jangan khawatir, Mas. Kalau ada perang, kalau nuklir sih udah nggak usah khawatir juga karena langsung jebret selesai semuanya ya. Kita nggak sempat apa-apa. Tapi kalau perang konvensional masih mungkin ya. Tapi itu akan insya Allah tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi karena kita tahu sendiri kalau perang sampai terjadi semua rugi. Korea Utara pasti punya pikiran juga seperti itu. Mereka tidak akan berani untuk memulai peperangan ya. Mereka tidak akan berani dan Cina juga tidak akan bisa membackup sampai sejauh itu ya. Walaupun seperti kita tahu mereka Korea Utara punya pengembangan nuklir, senjata nuklir sendiri, tapi saya kira Cina masih bisa melakukan upaya untuk meredam itu. Walaupun tidak bisa menghentikan sama sekali, tapi mereka bisa mempunyai bargaining power untuk bisa membuat Korea Utara sedikit menurunkan tensinya. Jadi jangan khawatir Mas. Oh, Mas Rio di Ansan ya. Ansan kita Iya, Seoul Pak. kena dulu Mas. Jadi masih sempat lari sampai lari ke bawah ya. Terima kasih Pak Riza. Siap Mas Rio. Terima kasih Mbak Anissa, pemaparannya luar biasa. Baiklah, itulah pertanyaan ya dari beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ada di diskusi kali ini. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mungkin teman-teman yang sudah bertanya tapi tidak bisa terjawab mungkin bisa disampaikan melalui Instagramnya PIP PKS atau langsung ke Instagramnya Mbak Anissa Pratamasari biar langsung berkomunikasi diskusi di Instagram atau di kolom chatnya sana. Oke, teman-teman yang bisa on cam silakan untuk on cam. Ya, dipersilakan untuk on cam teman-teman yang sudah hadir buat kenang-kenangan. Ya, baiklah kita untuk on cam, teman-teman operator untuk siap-siap untuk screenshot, Mas operator. Ya, siap. Oke, teman-teman, barangkali masih ada yang ingin on cam? Oke, kita saja. Masih ditunggu. Oke, siap. Oke, Mas siap. operator. Hitungan 3 ya. Ya. 1, 2. Oke, apa nih ada 3 halaman ya. Ini tadi halaman pertama. Sekarang halaman kedua, 1, 2. Terakhir halaman 3, 1, 2. Oke. Tunggu sekali lagi. Pakai apa? Pakai saranghe gitu. Saranghe, boleh. Mas operatornya juga on cam, Mas operator. Oke. Atas permintaan Mas Rio ya, saya kabulkan. Oke, siap. Susah nih mencetnya, tolong pencetin ya. 1, 2. Oke, sip. Oke. Terima kasih Mas Operator untuk foto barengnya. Untuk teman-teman semua yang kita menuju acara selanjutnya yaitu pembagian door prize yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Untuk teman-teman yang mendapatkan door prize, selamat. Ini saya bacakan pemenangnya. Untuk peserta yang mendapat door prize, yang pertama yaitu
peserta yang paling awal hadir, yaitu dari atas nama Bu Sri Kanti. Mungkin Bu Sri Kanti kalau bisa on cam, silakan on cam untuk menyapa teman-teman dari teman-teman semuanya yang ada di sini untuk penyerahan door prize. Bu Sri Kanti, selamat malam Bu Sri Kanti. Selamat Anda mendapatkan door prize dari PIP PKS Korea Selatan. Masya Allah, terima kasih banyak. Masih kerja saya. Selamat bekerja Bu Sri Kanti. Hati-hati bekerja. Nanti akan dihubungin oleh operator PIP PKS Korea Selatan ya untuk penyampaian hadiahnya. Untuk yang kedua, dari kategori 2 kalimat motivasi terbaik, yaitu Mas Rio Santoso dan Mas Saiful. Dengan kalimat, tidak ada perjuangan yang instan dalam menjadi agen perubahan bangsa. Harus siap dengan proses perjuangan yang panjang. Semangat perubahan. Dari Mas Rio Santoso. Terus dari Mas Saiful, tetap semangat dalam mengawal jalannya pemerintahan, serta tetap suarakan hak-hak rakyat. Fighting. Keren sekali kalimat motivasi dari kedua teman kita ini. Dan kategori yang ketiga yaitu 2 penanya terbaik. 2 penanya terbaik jatuh kepada Mas Reza Mahdi dan Mas Pras. Ya, yang mungkin tadi bertanya tentang PBB tadi salah satunya. Itu nanti untuk Mas Reza Mahdi, Mas Pras, Mas Syarif dan Mas Saiful nanti akan penyampaian door prize-nya akan disampaikan oleh operator PIP PKS Korea Selatan. Gitu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Aji Teguh? Ya, cukup Mas Reza. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah hadir dan diskusi malam ini hangat sekali karena waktu yang terbatas ya. Ya semoga mudah-mudahan ada sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak Nisa, Pak Riza, Mas Gregorius, Tio ya, dan seluruh rekan-rekan yang hadir malam ini. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya selamat bagi teman-teman semuanya yang menang dalam door prize acara webinar PIP PKS Korea Selatan, Geopolitik Semenanjung Korea, Mungkinkah Korut dan Korsel Reunifikasi. Semoga hari ini ilmunya berkah dan manfaat. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber, kepada seluruh audiens, dan tentunya Bapak kita semua, perwakilan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Riza, dan Ketua APIK, serta Ketua PIP PKS yang telah menyelenggarakan event malam hari ini. Izinkan saya menutup acara pada malam hari ini dengan pantun. Di kota Yongin tumbuh melati, melati bulat, melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih menyimak webinar kali ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dari saya, mohon maaf dan segenap panitia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa izin. Mas Haji, terima kasih waktunya. Mas Niko, Mas Reza, Mbak Anissa, mantap tadi presentasinya. Terima kasih Bapak, tadi dibantu juga. Mas Rio, berikutnya Pak Riza nih. Jilid 2-nya. Siap. Sukses selalu semua, sehat selalu ya. Ya. Mari berkarya untuk bangsa. Saya izin live dulu. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga saya izin Mas Haji, Teguh, Mas Nuradi, Mas Reza, Mas Juniko, Mbak Anissa, Ya, monggo, makasih. Arif, semuanya, teman-teman. Selamat malam. Selamat beristirahat, selamat weekend. Di weekend. Sehat-sehat selalu, nggih. Mari sampai jumpa berikutnya. Teman-teman yang udah daftar, nanti kita akan add ke grup WhatsApp keluarga PKS Korea Selatan ya. Semoga berkenan gitu. Biar ada diskusi dan juga silaturahim. Makasih spesial nih Mbak Ica. Semoga kita bisa silaturahim ya sama juga gitu. Mumpung sama-sama di Seoul nih, mungkin bisa ngopi-ngopi darat gitu. Mbak Ica untuk share-share geopolitik nih, temanya memang Korea banget gitu. Ya, siap Pak.
Baik teman-teman, saya tutup roomnya ya. Ya, terima kasih Mas. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Ya, banyak. terima Maaf kasih Pak Haji atas Teguh. suara-suara yang mungkin bocor dan mungkin juga ada suara anak kecilnya. Jadi ya mohon maaf atas kesalahan operator. Semoga bisa lebih baik lagi dan tidak pensiun jadi operatornya. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Reza. Insya Allah nih mungkin. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih udah. Siap. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.